Rela tolak klub langganan UCL, Mads Hilgers pecahkan rekor transfer di Premier League. Nama Indonesia kian menggema di Eropa. Jai Itzes cetak gol debut sambil merem lawan raksasa Eropa. Tinggalkan Oxford United, Marcelino gabung klub jawara Asia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Rela tolak klub langganan UCL, Mads Hilgers pecahkan rekor transfer di Premier League. Hanya tinggal hitungan menit, Mads Hilgers selangkah lagi menuju Liga Inggris. Bek tangguh timnas Indonesia itu dikabarkan bakal merapat ke Crystal Palace, klub yang baru saja mengangkat trofi Piala FA 2024-2025. Kabar panas ini pertama kali dihembuskan media Belanda 20 Insight yang menyebut ada informasi kredibel soal keberangkatan Hilgers ke London. Tak butuh waktu lama, media lain seperti WFG Groningen ikut mengonfirmasi dan menyebut Palace kini memimpin perburuan sang bek tengah. Yang bikin heboh, jika transfer ini benar terjadi, Hilgers berpeluang memecahkan rekor pemain termahal timnas Indonesia. Sejauh ini, rekor tersebut masih dipegang Jai Itzes dengan rekor transfer 8 juta euro saat diboyong Sassuolo dari Venezia. Nilai pasar Hilgers saat ini berada di angka 6,5 juta euro atau setara 123 miliar rupiah. Namun, jika Palace rela menggelontorkan dana di atas 8 juta euro, Hilgers akan resmi menggeser Itzes dan mencatat sejarah baru. Rumor kepindahan makin kuat setelah Twente mendatangkan Stef Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Hilgers pun absen dari skuad di laga pembuka Eredivisie 2025-2026 saat Twente kalah 0-1 dari Pezzoli. Situasi ini makin memanaskan spekulasi bahwa Palace menyiapkannya sebagai pengganti Mars Guehi yang tengah dibidik Liverpool. Jika kesepakatan tercapai, Hilgers tak hanya memecahkan rekor transfer, tetapi juga akan menjadi pemain kedua Indonesia yang merasakan atmosfer Premier League setelah Jordi Amat. Selhurst Park bisa jadi panggung yang mengubah hidupnya dan sepak bola Indonesia selamanya. Nama Indonesia kian menggema di Eropa. Jai Itzes cetak gol debut sambil merem lawan raksasa Eropa. Jai Itzes mencetak gol di laga Sassuolo versus Catanzaro di babak pertama Coppa Italia 2025-2026 yang berlangsung pada Mapei Stadium pada Jumat 15 Agustus 2025 tengah malam WIB. Bek 25 tahun ini sudah menjalani latihan perdana bersama Sassuolo. Dalam video latihan yang diunggah Sassuolo, Jai Itzes terlihat gahar. Ia mengkoordinir pertahanan tim yang dibela dalam sesi game internal. Melihat gebrakan di atas, Jai Itzes berpotensi diturunkan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, saat menantang Catanzaro malam ini. Jai Itzes berpotensi diturunkan demi mempercepat proses adaptasi dengan skuad Nero Verdi julukan Sassuolo, terlebih pada pekan depan. Serie A atau Liga Italia 2025-2026 sudah dimulai. Jika diturunkan, peluang Jai Itzes membobol Catanzaro sangat besar. Saat masih memperkuat Venezia di Serie B 2023-2024, Jai Itzes pernah membobol gawang Catanzaro 2 gol sekaligus dalam satu pertandingan. Momen itu terjadi di pekan ke-36 Serie B 2023-2024 yang berlangsung di markas Catanzaro. Tim tuan rumah unggul 1-0 lebih dulu via aksi Simeon Pontiso pada menit ke-5. Tersentak dengan gol tersebut, Venezia mengambil alih serangan. Hasilnya, Jai Itzes menyamakan kedudukan lewat sundulan di menit 14. Selanjutnya di menit 55, giliran kaki kanan Jai Itzes yang membuat Venezia berbalik unggul 2-1. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan hingga laga usai. Catanzaro membalikkan kedudukan menjadi 3-2 lewat brace 2 gol Pietro Limelo pada menit 59 dan 90+6. Sassuolo akan tampil sejak babak pertama Coppa Italia 2025-2026 karena musim lalu berstatus kontestan Serie B. Nero Verdi bersanding dengan sejumlah klub Serie A yang mentas sejak babak pertama seperti AC Milan, Como, Lecce, Genoa, dan lain-lain. Menarik menanti hasil yang didapat Sassuolo malam ini. Dalam kondisi normal, Sassuolo dijagokan meraih kemenangan sekaligus lolos ke babak kedua Coppa Italia 2025-2026. Tinggalkan Oxford United, Marcelino gabung klub jawara Asia. Marcelino Ferdinand diketahui berada di Jakarta dalam unggahan di stories Instagramnya. Pesepak bola 20 tahun itu sedang berada di Stadion Madia, Jakarta. Marcelino Ferdinand mengalami cedera saat Oxford United menang 6-3 atas Liga Indonesia All-Star di Piala Presiden 2025. Ketika seluruh pemain Oxford United pulang ke Inggris kelar Piala Presiden 2025. Lain halnya dengan Marcelino Ferdinand. Ex pemain Persebaya Surabaya itu tetap bertahan di Jakarta
Jakarta. Ia pun pernah terpantau berada di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno mendukung aksi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Dalam beberapa laga uji coba yang dijalani Oxford United di Inggris, Marcelino Ferdinand tak pernah masuk daftar susunan pemain. Hal itu juga terjadi saat Oxford United kalah 0-1 dari Portsmouth di laga pembuka divisi Championship 2025-2026 Sabtu 9 Agustus 2025 malam WIB. Di usianya yang masih 20 tahun, Marcelino Ferdinand membutuhkan menit tampil agar skill olah bolanya terus menanjak. Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik Oxford United, Erick Thohir, membuka peluang akan meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub lain. Sekarang ada tren di mana sejumlah pemain diaspora memiliki karir di Indonesia. Rafael Strijk memilih gabung Dewa United, sedangkan Jets Craven merumput bersama Bali United. Sejumlah pemain diaspora juga memilih berkarir di Thailand seperti Sandy Walsh dan Saini Patinama yang gabung Buriram United. Karena itu, menarik menanti kemana Marcelino Ferdinand akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2025. Pernah permalukan Ronaldo, pemain Liga Spanyol siap memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia membuat sensasi di Eropa dengan mempermalukan mega bintang sekelas Cristiano Ronaldo. Nama Cristiano Ronaldo tentunya sangat dikenal luas di kalangan pecinta sepak bola di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dia sudah melewati masa puncak karirnya ketika membela Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Kini berkarir di Arab Saudi, Ronaldo masih menjadi perhatian dunia karena kegemilangannya di masa lalu, khususnya selama periode 2010-an. Al Nassr, klub Arab Saudi yang diperkuat CR7, sedang mempersiapkan diri jelang musim baru dengan melakukan uji coba ke Spanyol. Mereka bermain menghadapi tim kasta kedua Liga Spanyol Almeria pada Senin 11 Agustus 2025 dini hari WIB. Ronaldo masih membuktikan tajinya, bahkan di usianya 40 tahun dengan mencetak 2 gol sempat membuat Al Nassr unggul 2-1. Namun, gol-gol Sergio Arribas dan Adri Mbarba membuat Almeria menyamakan skor menjadi 2-2 sebelum jeda turun minum. Di babak kedua, gol kedua Mbarba membuat Almeria menang dengan skor 3-2 dalam pertandingan uji coba di UD Almeria Stadium tersebut. Dalam laga ini, ada satu pemain keturunan Indonesia bernama Daijiro Chirino yang tampil membela Almeria. Bek tengah berusia 23 tahun itu masuk sebagai pengganti di menit ke-71 menggantikan Marcos Luna, berhasil membantu Almeria mempertahankan keunggulannya yaitu 3-2. Chirino merupakan pemain yang eligible untuk dinaturalisasi PSSI sebagaimana laporan dari @football Indonesia. Menurut laporan tersebut, Chirino sudah punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya dari pihak ibu yang berasal dari Maluku. Kakeknya lahir di Saparua dan neneknya lahir di Ilmamahu. Chirino juga diklaim masih memiliki keluarga yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ilmamahu menurut @football Indonesia. Dia kerap berkunjung ke Indonesia, terakhir kali pulang kampung dilakukan pada 2018 menurut laporan tersebut. Namun, PSSI harus gerak cepat untuk menaturalisasinya karena Kurakau juga bisa menaturalisasinya dari Belanda. Mewah berkelas, 3 pemain timnas berkarir di top 5 Liga Eropa. Musim kompetisi 2025-2026 menandai sebuah babak baru yang monumentalnya bagi sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya, 3 pilar utama timnas Indonesia secara bersamaan akan unjuk gigi di 5 liga top Eropa. Kehadiran mereka di Serie A Italia dan Bundesliga Jerman tak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga sinyal kuat bahwa kualitas pemain timnas Indonesia kini semakin diakui di level tertinggi. Trio andalan skuad Garuda ini siap mengibarkan merah putih di panggung elit Eropa. Berikut adalah 3 pemain timnas Indonesia yang berkarir di 5 liga top Eropa. Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram, Emil Audero resmi kembali ke panggung Serie A dengan berseragam US Cremonese. Setelah melalui berbagai masa peminjaman termasuk bersama Inter Milan dan Palermo, Audero kini bergabung dengan klub promosi Cremonese dengan status pinjaman dari Como yang disertai opsi pembelian. Memiliki rekam jejak lebih dari 170 penampilan di Serie A, pengalamannya sangat vital. Kini, di bawah Mister Gawang Cremonese, ia akan menghadapi ujian berat dari para penyerang terbaik dunia, sebuah panggung sempurna untuk membuktikan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia. Jai Isis. Sang kapten timnas Indonesia Jai Isis mengambil langkah besar dengan bergabung secara permanen ke US Sassuolo dari Venezia. Setelah musim yang solid bersama Venezia, kepindahan Isis ke Sassuolo menandakan peningkatan level dalam karirnya. Ia datang dengan misi krusial menjadi benteng pertahanan utama bagi Nero Verdi yang baru kembali ke Serie A dan memiliki target untuk lolos dari zona degradasi. Bermain di liga yang dikenal dengan seni bertahan seperti Serie A akan menjadi tempat menempa yang ideal untuk mematangkan kepemimpinan dan kemampuan bertahannya.
Kevin Dix. Menyeberang ke Jerman, ada nama Kevin Dix yang siap menggerebek Bundesliga bersama klub bersejarah Borussia Mönchengladbach. Dix bergabung dengan status bebas transfer dari FC Copenhagen dan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030. Sebuah bukti kepercayaan besar dari klub. Direktur olahraga Gladbach memuji Dix sebagai bek serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi. Tantangan di Bundesliga yang dikenal dengan tempo cepat dan permainan menyerang akan menjadi arena yang berbeda, namun sama menantangnya bagi Dix untuk menunjukkan kelasnya.